Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bapak, kami kembali bersyukur di hadapan Tuhan karena kami sudah Tuhan berikan kesempatan yang indah mana kami boleh bersuka cita Bapak, memuji dan memuliakan nama. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan.
hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Biar semua yang boleh kami naikkan, baik pujian dan kesaksian kami, Bapak itu tinggal melekat dalam hati kami, dan itu semua menjadi berkat bagi kami. Bapak yang baik, kami ingin mendengar sebagian dari firman Bapak. Ajarkan supaya mengerti. Hamba-Mu yang menyampaikan yang tidak ada apa-apanya di depan Tuhan, dan Engkau sendiri Bapak berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami sama-sama mengerti, sehingga kami sama-sama diberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan pembacaan firman dan pemberitaan firman-Nya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Bapak Ibu Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita dengar, yang kita akan dengar, baca, terambil dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu memiliki kitab ILT, gak apa-apa, atau kitab suci terbitan LAI misalnya, gak apa-apa, karena intinya sebenarnya sama. Ya. Mari kita baca bersama-sama di bawah perikop. Yesua mengunjungi Zakheus. 1, 2, 3, ya. Dan setelah memasuki Yeriko, dia melewati kota itu. Dan tampaklah seorang pria yang namanya dipanggil Zakheus. Dan dia adalah kepala pemungut cukai. Dia juga seorang yang kaya. Dan dia berusaha untuk melihat Yesus, siapakah dia. Tetapi dia tidak dapat karena kerumunan orang itu, sebab tubuhnya pendek. Dan dengan berlari mendahului, dia naik ke atas pohon ara supaya dapat melihat dia, karena dia akan segera lewat melalui jalan itu. Dan ketika Yesus tiba di tempat itu, seraya memandang ke atas, dia melihat dan berkata kepadanya, Zakheus, dengan bergegas turunlah, karena di rumahmu haruslah aku tinggal hari ini. Dan dengan bergegas dia turun dan menyambut dia sambil bersuka cita. Namun setelah melihat itu, mereka semua bersungut-sungut sambil berkata, dia telah datang untuk tinggal bersama seorang yang berdosa. Namun sambil berdiri, Zakheus berkata kepada Tuhan, lihatlah, setengah dari apa yang menjadi milikku, Tuhan, aku memberikannya kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya dari seseorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dan Yesus berkata kepadanya, hari ini keselamatan telah terjadi di rumah ini, karena dia juga adalah anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Bapak Ibu, saudaraku, ini nanti seringkali kita dengarkan khotbah daripada pengkhotbah atau pengajar. Ini bercerita tentang seorang yang kaya, seorang pejabat, seorang yang punya kedudukan terhormat di dunia, seorang yang kalau di dalam dunia pekerjaan ini siapa? Ini seorang yang ada apa-apanya, gitu. Yaitu seorang yang ada apa-apanya, karena kan tadi dikatakan pejabat. Kecuali pejabat juga seorang yang kaya. Tetapi ada satu hal yang membuat dia ada kelemahan, gitu, karena tubuhnya pendek. Jadi seorang Zakheus ini, kalau Zakheus itu dalam bahasa Ibrani-nya Zaki. Zaki adalah seorang yang murni dan tulus. Seorang yang murni dan tulus. Saya pernah dengar orang berkata, orang tua mengatakan seperti ini.
nama itu adalah doa. Ya, nama itu adalah doa. Orang tua akan berusaha memberikan nama yang paling bagus, nama yang paling baik kepada anak-anaknya. Itu yang Bapak Ibu yang ada di sini, kira-kira begitu ya. Doa untuk anaknya diberikan namanya. Saya sendiri begitu. Nama anak saya Elizabeth, karena saya baca di firman di kitab suci seperti itu. Joshua, Jonathan, Joshua, dengan harapan bahwa anak-anak ini akan seperti yang saya harapkan. Artinya anak-anak ini akan menjadi orang-orang menjadi garam, ya, menjadi teladan. Nah, tapi Pak, ada kok orang-orang yang namanya ketika dia ketemu misalkan suatu benda, nama anaknya diberikan nama benda itu, ya. Saya tidak akan sebut suku bangsa mana, ya kan? Karena itu bisa melanggar undang-undang ITE, ya Bapak Ibu ya. Saya harus hati-hati ngomong. Kalau kita bicara fakta juga kadang-kadang menjadi salah. Yang benar aja bisa salah. Apalagi yang salah lebih salah lagi. Oh, Bapak takut dong ngomong yang benar? Tidak. Tadi Pak, si Umi katakan ada hikmat, kita pasang hikmat lah, kan gitu ya. Kita pakai hikmat supaya apa? Supaya jangan menjadi celaan, supaya jangan ada pintu masuk bagi orang lain. Nah, bagi si jahat katakan seperti itu untuk mengganggu kita, untuk menyerang kita. Nah, doa, nama adalah sebuah doa. Memang pernah kita dengar. Saya pikir kita pernah dengar bahwa ada seorang sastrawan ya mengatakan apa arti sebuah nama itu. Apa arti sebuah nama? Saya kira pernah dengar itu ya. Shakespeare yang ngomong gitu. Nah, kalau arti sebuah nama, lalu kita sebut namanya harimau, mau nggak? Maaf, namanya ANJING, mau nggak? Kan nggak mau juga. Tapi kan itu binatang Pak kan. Makanya dikatakan apalah arti sebuah nama, jangan dipukul rata. Ya, jangan dipukul rata, jangan digeneralisir. Akhirnya orang Pak membuat nama sembarangan. Jadi sudah benar nih, orang tuanya Zakheus memberikan nama Zakheus, orang yang murni dan tulus. Dan kemudian dibuktikan bahwa Zakheus ini adalah orang yang murni dan tulus. Mari kita bahas Bapak Ibu. Ya. Zakheus ini pada akhirnya menurut penulis yang namanya Clemens ya di dalam buku Stomatra itu akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dikatakan oleh penulis ini bahwa Zakheus ini menjadi seorang uskup yang pertama di Kaisaria. Dikatakan juga diceritakan bahwa Zakheus ini kemudian adalah yang menggantikan Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot, tahu ya Bapak Ibu yang saudara tahu ya siapa Yudas Iskariot? Menggantikan itu setelah Yesus Mesias yang ke surga, pasca kematian Yesus Mesias, yang menggantikan siapa? Zakheus. Terbukti kan? Dipakai kemudian nama itu. Nah, Bapak Ibu, saya sejak kecil, saya nggak tahu apa Bapak Ibu atau adik-adikku di sini setuju dengan lagu yang ini. Zakheus, orang pendek, dengan seperti itu kan? Jujur saya tidak pernah setuju dengan lagu ini dari dulu. Anak saya matikan, saya matikan. Kenapa? Ini saya pikir lagu rohani yang tidak ada kasihnya. Orang kelemahan fisik orang kok dinyanyikan. Lagu rohani apa gitu? Lupa, itu kan tertulis. Mohon izin. Apakah kita akan membuat lagu yang syairnya dari Kidung Agung? Ada yang berani tidak? Pernah baca Kidung Agung ya, yang sudah dewasa ya? Pernah baca kan Kidung Agung? Apakah berani bikin lagu seperti itu syairnya? Tidak berani, gak ada yang berani dari Kidung Agung. Loh kok Zakheus, maaf nih, kependekannya kok diomong-omongin, dibuat lagu bersuka cita kan lagu anak-anak kan bersuka cita kan? Kependekan orang, mohon maaf, kelemahan fisik orang dinyanyi-nyanyikan. Ini lagu rohani yang tidak ada kasihnya. Ini bukan lagu rohani Bapak Ibu. Saya berani katakan seperti itu. Gimana kita lagu rohani tapi membuli orang, gitu kan? Di sini namanya ya. Bagaimana kita mau menyatakan ini lagu rohani, tetapi kelemahan orang kita bicarakan di dalam lagu itu, di dalam tidak betul. Saya tidak pernah setuju. Tapi nggak tahu kalau Bapak Ibu setuju ya. Pribadi masing-masing. Kalau saya dari pribadi ini saya katakan saya tidak pernah setuju. Kenapa?
Dan kita memuji Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan kita Yesus Almasih ya, di dalam hal ini. Ya, yang sesuai dengan itulah. Tetapi kan fakta juga Pak, lagi-lagi akan terjadi seperti itu. Saya katakan, kalau seperti itu yang Anda katakan berarti semua lagu akan sama. Lagu sekuler dengan lagu rohani sama. Dan kita kalau nyanyi, ya kan, ada tuh lagunya seperti ini. Saya tidak sebut nama. Masih ada Pak Tuhan katanya. Oh, Bapak Ibu pasti tahu siapa yang mencipta lagu dan menyanyikan. Terkenal. Masihkah mau kau mendengarkan doaku? Mau siapa yang tahu? Oh, ada Tuhannya kan? Itu lagu rohani bukan? Pak disitanya Bapak Ibu. Lagu rohani bukan? Nah, jadi jangan sembarangan. Jadi Bapak Ibu jangan nyanyikan di lagu Zakheus deh. Ya. Tidak bagus bagi pertumbuhan iman kita. Saya nggak pernah setuju. Oke, kembali lagi ke kembali. Zakheus ini adalah seorang yang kaya. Tadi kan dikatakan seperti itu ya di bacaan kita, seorang yang kaya. Lalu dia yang selanjutnya dikatakan, kaya kenapa? Nah, karena katanya, kata orang banyak. Pertama, secara jahat atau secara positif, negatif atau positif. Yang negatif, ya orang Farisi yang di dalam kitab suci ini orang Farisi mengatakan dia bergaul, dia adalah pengkhianat. Di pertama, yang kedua, kenapa? Kenapa? Karena dia bekerja untuk kerajaan Romawi. Dia kan penjajah bangsa Israel. Yang kedua, mengatakan bahwa orang Farisi ini mengatakan bahwa dia pasti mengambil lebih daripada apa yang seharusnya dia pungut. Dengan kata lain, korupsi boleh, memeras silakan aja. Bahasanya seperti apa silakan. Nah, dua hal ini itu yang negatif. Kenapa selalu begitu? Kan kita tahu orang Farisi ini kan semua sama. Yang benar hanya dia. Ukuran kebenaran hanya dia. Kebenaran mutlak miliknya dia. Orang lain tak boleh. Makanya diikuti terus. Kemana Tuhan Yesus diikuti terus kan. Orang Farisi kan. Kapan nggak salah ini? Kapan nggak salah? Kapan nggak salah? Oh, kebetulan momennya pas. Zakheus atau Zaki yang pemungut cukai, ya, yang kaki tangannya penjajah, yang tidak disukai mereka, kesempatan kan buat mereka kan ini tidur, mengundang untuk makan dan tidur di rumah orang pemungut cukai, orang jahat. Itu kalau dari sisi negatif. Tetapi Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berpikiran positif. Kenapa dia kaya? Kenapa dia kaya? Kita berpikiran positif ya, Bapak Ibu. Paling tidak ada 4. Pertama, dia bisa jadi dia hemat, seorang yang hemat, ya kan? Kita pernah dengar hemat pangkal kaya dan sudah dibuktikan. Ya, konglomerat kaya di Indonesia ini umumnya begitu ceritanya. Mulai dari siapa? Ada bicara mulai dari tokoh kaya, saya nggak sebut nama juga, yang sudah almarhum, yang meninggalnya bukan Indonesia di Singapura. Juga itu dari orang miskin, dasarnya orang tidak berpunya menjadi kaya, pun juga yang lain-lain. Jadi hemat pangkal kaya. Jadi Zakheus ini orang yang hemat. Ya, positif kan? Pertama. Yang kedua, mungkin dia punya apa? Punya usaha yang lain. Bisa dari mana kan? Bisa jadi punya usaha yang lain. Ada seorang pengusaha di bidang A misalnya, tapi kemudian dia merambah di bisnis bidang lain, sah-sah aja. Jangankan itu, pendeta, penghamba Tuhan bisa juga berbisnis kan? Saya pernah bilang gini Bapak Ibu, ya karena saya masih ada di marketplace, dan bekerja di dunia sekuler. Nah ini kalau gitu, anak saya kasih makan apa? Oh, nggak percaya, itu nggak percaya dengan Tuhan di Pak kita. Pas dulu kenapa? Masa dia nggak ambil waktu penuh untuk melayani? Dan siapa bilang kalau bekerja penuh waktu lalu saya menjadi tidak rohani di dalam pekerjaan saya, siapa yang akan mengawasi? Permisi tanya, mari kita diskusi. Saya selalu terbuka. Kenapa? Apakah Yusuf dari Arimatia itu adalah juga bukan seorang hamba Tuhan, seorang pebisnis, seorang anggota dewan kota?
Apakah Rasul Paulus ketika sebelum jemaatnya besar banyak itu ada beberapa jemaat, dia bukan tukang medan, tukang payung atau penyamak kulit, terserah para ahli mengatakan teologi, dia penyamak kulit, terserah apa aja. Tetapi yang jelas bahwa dia berbisnis sebelum kemudian full melayani Tuhan. Benar kalau itu. Dan tukang tenda bukan, tukang payung bukan. Iya, ini tidak sama. Nah, barangkali Zakheus juga mengambil peran itu. Dia punya usaha yang lain. Ya, punya usaha yang lain. Kenapa? Dia orang pintar. Masa bisa jadi kepala kalau bukan orang pintar? Yang mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin gajinya tinggi. Gajinya Zakheus tinggi dari penjajah. Dan saya baca sejarah-sejarah dulu, oknum, disebut oknum yang menjadi kaki tangan Belanda di Indonesia untuk kaya-kaya. Namanya sejarah kan, kaya-kaya kan, yang menjadi pengkhianat dan tanda petik kaya-kaya kan. Nah seperti itu, ini ada buktinya, ada padanannya. Jadi mungkin gajinya tinggi dari penjajah Romawi, jadi dia kaya. Yang ketiga, yang keempat, dia mungkin dapat kalau berhasil targetnya misalnya sekian banyak, ya, ternyata bisa lebih. Tentu itu menjadi bagian dia. Atau katakan kalau dalam dunia perusahaan dan dia dikatakan sekarang upah pungut upah pungut dari seorang kepala daerah, seorang pemimpin misalnya dalam konteks ini Zakheus. Mungkin target yang dibebankan oleh Romawi pusat gitu sekian, tetapi dia mendapat lebih daripada yang targetkan, kan menjadi hak dia juga kan. Nah itu dasarnya kaya kulit tidak ada. Jadi kita mau ngajak kita berpikiran positif dari tentang Zakheus ya. Jangan ikut ikutan comparison, semua salah, dia aja benar, ya. Jangan ikut ikutan. Ini saya katakan jadi 4 poin. Kenapa dia kaya? Nah, di dalam hal kepercayaannya, kenapa Tuhan katakan kepada Zakheus ini anak Abraham juga? Kita baca ya, di ayat yang pertama dikatakan apa? Keingin tahuan dari Zakheus. Siapa sih Yesus ini? Siapa itu? Orang berbondong-bondong. Itu kan pasti bisa menilai ke orang Farisi juga yang bisa saya ikut juga. Kan ikut juga dalam rombongan. Meskipun dalam hatinya apa nggak salah kan gitu. Zakheus pasti tahu kalau yang namanya Yesus ini adalah lain dari yang lain. Memang di dalam kitab suci kita dibahasakan seperti Tuhan. Tuhan artinya sebenarnya orang yang sangat dihormati. Dari situ diketahui apa? Diketahui kemudian bahwa Zakheus ini rindu ternyata. Dia punya penguasaan yang luar biasa tentang siapa Yesus. Tetapi dia tidak dapat. Karena ketika dia berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus, selalu ketinggalan langkah. Ya, mungkin langkahnya pendek, gitu ya. Dia akan berbanding lurus dengan tubuhnya kan. Ya. Yang kedua, dia selalu bukan hanya tugasnya itu loh yang cukup banyak, sehingga dia tidak dapat dengan cepat gitu mengikuti dan bertemu secara langsung seperti kita bersalaman ya, dengan Yesus. Tetapi Yesus tahu ketika dia melakukan upaya yang tadi lagi, upaya untuk bertemu Tuhan, Yesus dengan memanjat pohon ara ya, Sycamore itu pohon ara. Dan sampai sekarang yang saya baca, saya juga belum pernah ke Israel, katanya di situ ada pohon ara itu disebut juga pohon Zakheus kalau nggak salah. Dikatakan juga ada rumah tempat ketika Yesus Mesias datang bertamu ke rumah Zakheus, ada rumah disebut juga rumah Zakheus. Katanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan suatu saat kita punya berkat lebih, kita boleh ke Israel untuk lihat. Amin. Ya, berdoa aja ya. Sah-sah aja kok kenapa. Nah itu tak, kalau yang di sebelah katakan tanah suci, kita juga boleh tanah suci. Kan? Kita boleh memanfaatkan apa yang pernah dilakukan Yesus. Nah, tadi dikatakan bahwa keingintahuan dia
Apa buktinya? Bapak Ibu kita baca. Buktinya di dalam ayatnya yang ke berapa ya? Ya, ayat ke-8 saya baca ulang Bapak Ibu Saudaraku. Namun sambil berdiri, Zakheus berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya kan, setengah dari apa yang menjadi milikku, Tuhan, aku memberikannya kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya dari seorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Perhatikan, Bapak Ibu. Penggal pertama dari ayat ke-8 itu menunjukkan bahwa dia seorang beriman, seorang yang percaya. Memberkati orang miskin itu dilakukan oleh Zakheus. Memberkati orang miskin berarti dia adalah orang percaya. Apa yang diajarkan di dalam kitab suci itu dilakukan oleh Zakheus. Itu menunjukkan bahwa dia orang percaya. Yang kedua, sekiranya ada yang saya gelapkan, itu tadi yang orang Farisi katakan itu hasil dari memeras, hasil dari katakan korupsi seperti itu. Dia katakan 4 kali. Perhatikan, ada 4 hal dari Bapak Ibu. Yang pertama, kita berpikiran positifnya apa tadi? Dia hemat, gajinya tinggi, ada upah pungut dan jadi 4, dia kembalikan 4. Oh, itu kebetulan Pak? Tidak kebetulan. Kalau Bapak Ibu baca di teori-teori manajemen juga ini dasar orang kaya. Tadi saya ceritakan ada orang-orang yang sudah menjadi konglomerat, katakan seperti itu. Dasarnya dia dari miskin, tapi hidup hemat kemudian menjadi kaya. Ya kan? Ada kan? Bapak Ibu pernah masih baca. Jadi 4 hal ini, jadi dia kembalikan 4 kali lipat dari apa yang dia gelapkan, dari apa yang dituduhkan oleh orang lain. 4 kali lipat kembalikan, berani. Itu artinya bahwa Zakheus juga orang percaya. Tuhan menyambut, Yesus Almasih menyambut. Apa kata Tuhan Yesus Almasih di ayat 9? Hari ini keselamatan telah terjadi di rumah ini karena dia juga adalah anak Abraham. Siapa anak Abraham? Siapa? Abraham itu adalah bapak orang percaya. Ini orang percaya. Itu tadi 2 hal di ayat 8. Dia menyantuni orang miskin. Yang kedua, dia berani mengembalikan sekiranya ada yang digelapkan dari rakyat, dari warga. Apakah Tuhan Yesus masih tidak tahu? Itu tahu, justru itu Tuhan katakan kamu juga anak Abraham. Tuhan tahu. Apakah Tuhan katakan kamu jangan bohong? Tidak. Langsung disambutkan. Karena Tuhan tahu apa yang dikatakan oleh Zakheus itu adalah benar adanya. Apa sih yang tidak Tuhan ketahui tentang hidup kita? Ya, Bapak Yahweh dan Yesus Almasih. Oh, itu kan apa namanya? Mereka masih memakai kitab yang lama ya. Apa sih yang tidak Tuhan ketahui tentang hidup kita? Semua Tuhan tahu, termasuk juga Zakheus. Dia Tuhan tahu. Zakheus Tuhan tahu. Jadi nggak bohong nih. Maka tadi katakan kamu juga anak Abraham karena dia orang percaya. Lalu kita lanjutkan. Tuhan katakan di bagian terakhir, sebab karena dia juga anak Abraham ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Justru itu tugasnya. Tugas dari Yesus Almasih menyelamatkan orang-orang yang hilang. Siapa yang hilang? Ya orang-orang yang hanya meyakini bahwa apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi, Alkitab itu yang benar. Tidak ada kasih. Kalau dia bayar perburuan, tidak perlu lagi menghormati orang tua. Kan begitu ajarannya. Maka Tuhan katakan, celakalah kamu, itu kasar. Kamu bayar perburuan dan lain sebagainya. Tetapi orang tuamu tidak kamu urus atau saudaramu. Dengan kata lain begini, apakah semua bisa konversi dengan uang? Itu maksudnya Tuhan Yesus. Kamu
semua uang menjadi alat pembenaran akan perbuatan. Hafal kitab suci, di mana tertulis hafal, tetapi dilakukan enggak? Ada enggak implementasi dalam kehidupan? Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu. Jangan semua dikonversi dengan uang. Saya percaya uang sangat perlu. Amin. Perlu dalam perlu, tetapi jangan uang menjadi yang ngatur kita nih, yang ngatur uang kita. Orang katakan, kamu beli gitu, nggak mau. Ya, saya ngatur uang, kemampuan saya segitu. Seperti itu. Jangan uang menjadi apa? Tadi Pak Somer sudah menceritakan tentang berhala. Jangan uang itu menjadi berhala buat kita. Amin. Ya. Boleh kawan nggak? Boleh. Ini ada kaitannya dengan ini, anggap aja itu. Gereja itu terlalu kontraknya habis. Oke, gimana? Bisa seperti itu. Amin. Jangan asosiatif ya Bapak Ibu ya. Yang khotbah ya. Gimana? Yang mengingatkan ibu dulu ya, bukan saya ngomong. Tetapi saya kuatkan boleh ya, bukan speaker, saya kuatkan belum speaker. Kuat, ya. Perlu nggak uang? Perlu, tetapi jangan dikonversi kepada semua hal. Ini nih, orang-orang Farisi semua dikonversi. Ini dikatakan ini adat istiadat. Itu dia. Uang menjadi segalanya. Memang kemudian terbukti bahwa manusia Israel diberkati kaya. Tetapi saya percaya itu bukan orang-orang Farisi, ya, yang selalu mengandalkan uang dalam kehidupan apa-apa. Uang dikonversi dengan uang. Tidak benar menurut apa? Dan Tuhan yang mengatakan seperti itu. Jangan semua kamu ukur dengan apa yang ada. Kalau dalam bahasa manajemen itu sumber daya, dan sumber daya kan ada uang kan, ada natura yang lain yang Bapak Ibu ya. Apa itu misalnya keberadaan kamu? Apa namanya? Hartanya, kita tadi kali duitnya banyak. Jangan diukur dari situ. Orang berhasil nggak diberkati nggak kaya. Kalau nggak kaya, berarti nggak diberkati. Teori dari mana? Di kitab suci ini ada semua kok. Anda sebut, ini ada teori kemakmuran, teologi penderitaan, ini pelajarannya, teori kerbau, teologi hitam. Itu semua kita bisa pelajari. Itu kan bikinan manusia. Jadi jangan selalu berpikir, kalau uangnya banyak pasti diberkati, kalau uangnya sedikit, miskin, berarti tidak diberkati. Nah, kitab yang mana? Kalau yang mengajarkan seperti kitab yang mana? Ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus di sini nih, ayat 9. Jangan semua ukur dengan keberadaanmu. Saya tidak berprinsip seperti ini ya. Kalau saya dilihat karena saya siapa, karena keberadaan saya, karena saya mungkin apa gitu ya, ada sesuatu lebih dari orang lain, saya tidak peduli Bapak Ibu, jujur aja. Tetapi saya lebih peduli kalau dia menganggap saya siapa. Siapa? Bapak Ibu terjemahkan. Pelayan di mana? Apa yang dilakukan? Nah, kita lagi bukan hanya sebagai pembicara, bukan hanya juga sebagai penatua atau majelis. Semua kita yang ambil bagian di hadapan Tuhan. Itu yang dimaui Tuhan. Artinya apa? Itulah porsi kita. Apa yang bisa kamu lakukan? Bukan seberapa banyak yang kamu punya lalu kamu berikan. Tidak terlalu penting. Siapa kita? Barangkali juga saya berbicara depan ini, Pak Sinaga itu bicaranya kurang fasih, mungkin logatnya gitu ya, atau apa gitu, atau referensinya kurang baik. Enggak apa-apa. Ya itu yang saya ketahui gimana gitu. Dan kita kan semua berproses. Saya juga termasuk harus berproses untuk bisa lebih bagus lagi, untuk bisa seperti yang Bapak Ibu harapkan. Amin. Amin. Kita bilang, buat manusia itu enak di telinga, enak gak di hati, belum tentu. Tetapi ada yang mengatakan juga, gak enak di hati berarti saya sedang dipukul, ditentukan supaya saya berubah lebih bagus. Nah, kalau kita hanya mendengarkan yang indah, Tuhan Yesus itu gak mau seperti itu. Dan ada yang kelihatan itu langsung yang dibicarakan. Ya. Jadi jangan berpikir kalau kita lagi kembali ke topik kita. Kalau kita berpikir tentang uang,
itu yang mengatur segalanya, ya sia-sialah firman Tuhan. Semua ada di firman di kitab suci kita ini. Bercerita tentang orang miskin, bercerita tentang orang kaya juga. Tidak ada salahnya orang kaya, tidak ada salahnya. Asal seperti Zakius, saya yakin Zakius itu dari hal yang positif yang materi, bukan yang dua. Itu kan bisa dalam Farisi kan. Ya, oke. Apalagi Bapak Ibu, Zakius ini kemudian terbukti karena imannya. Tadi saya sudah sampaikan dari mungkin awal dari khotbah ini, menjadi orang yang terkenal, menggantikan Judas Iskariot sebagai apa? Sebagai bendahara, bahkan sebagai uskup. Kata penulis Clemens menjadi uskup. Apa sih uskup? Ya katakan pemimpin gereja. Kemudian terbukti dan dia berproses dari seorang pemungut cukai, seorang kepala, seorang pejabat, seorang terhormat di dunia sekuler, meskipun ada yang membenci, lebih banyak barangkali yang membenci, menjadi seorang pelayan. Terbukti kan kalau dia mengatakan apalah arti sebuah nama, kan namanya Zaki kan, seorang yang punya seorang yang tulus, kemudian menjadi pelayan. Oke, baik Bapak Ibu, ada 4 hal yang kita dapat dari pembacaan kita. Ada ibadah. Yang pertama adalah Yesus masih datang untuk apa? Untuk orang berdosa, bukan untuk orang sakit, bukan untuk orang yang baik-baik aja, bukan. Ya. Yang kedua, Yesus memanggil orang berdosa dan bukan orang benar. Nanti kita baca masing-masing untuk mengenal waktu Bapak Ibu di kitab Lukas pasalnya yang kelima ya, 32. Dan yang terakhir dikatakan apa? Di dalam ayat buku yang lain, keselamatan telah terjadi di rumah. Telah terjadi loh Bapak Ibu, telah terjadi. Kenapa dikatakan telah terjadi? Tuhan tahu bahwa ini orang benar, jatuh ini orang benar. Karena satu orang sesi rumah harusnya apa? Satu orang yang benar ini, yang sudah diujar kebenaran dalam Tuhan, dia akan memberitakan itu kepada keluarga inti dulu. Kalau suami kepada istrinya, ya kan? Kalau istri kepada suaminya, kepada siapa lagi? Kepada anak-anaknya, kepada siapa yang tinggal di rumah. Jadi kita ingat, telah terjadi karena Tuhan tahu, karena satu orang ini yang namanya Zakius selamatlah seisi rumah. Kita ingat di dalam 2 Raja-Raja ya, kalau tidak salah pasal 3. Karena seorang Yosafat, maka bangsa Israel tidak terjadi. Kan itu ketika dia menghadapi Elisa kan gitu ya. Elisa katakan, kalau tidak karena kamu kepada satu orang yang benar, Yosafat, bangsa Israel itu akan lebih ini lagi, lebih berat lagi daripada yang pernah kita baca. Jadi karena seorang benar, dalam konteks ini seorang Zakius yang benar, maka sisi rumahnya selamat dan bahkan banyak orang. Dan kemudian Zakius ini menjadi seorang pelayan yang luar biasa. Jadi Tuhan katakan, saya datang bukan untuk orang benar, orang yang sehat rohani loh ya, tetapi orang yang sakit. Sebenarnya tujuan yang utama adalah orang Farisi, ahli-ahli kitab, dan banyak lagi yang lain. Tetapi Tuhan katakan, saya datang untuk mengobati kamu, mengobati rohani kamu supaya kamu selamat, supaya kamu mendapatkan bagian yang sama. Telah ketika apa? Ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, kita kan sementara di dunia ini kan? Iya. Sementara di dunia ini. Oleh karena itu apa? Mari kita jadikan teladan seorang Zakius, seorang yang pendek itu, jangan yang pendek itu berangkat ya. Seorang Zakius yang percaya itu, yang sudah menerima keselamatan, yang menjadi berkat kemudian kepada orang lain. 2 hal, dia memberkati orang miskin, dan juga dia berani apabila harta yang didapat sebagai orang kaya itu didapat dari hal yang tidak benar. Dan
Kalau hamba Tuhan kaya, ya puji Tuhan. Jangan lalu gini loh, mempersembahkan loh dan sebagainya. Lama-lama kita jadi fanatik. Saya katakan, kok gitu? Firman Tuhan katakan ini. Jangan selalu berpikir negatif ya. Kalau negatif kita sendiri yang capek, kita masuk rumah sakit. Saya sudah mengalami negatif. Ya. Akhirnya saya sendiri lagi ibu. Puji Tuhan sekarang lagi. Cuma ada asam urat karena makanya enak. Teman ngajak ngumpul gitu kita nggak minum kopinya salah. Jadi asam urat. Ya udah kopi. Ini asam urat. Tapi jangan seperti itu. Ini kesaksian pribadi. Ya. Tapi nggak boleh makan enak loh. Boleh makan enak, jadi itu ya makan enak lah. Jangan kok orang kaya apa yang bisa dibeli. Tetapi kok konteksnya hemat ya. Ya kan? Kita ya hemat ya. Hemat Bapak. Nah, saya mau saya bagikan kepada Bapak Ibu, Bapak yang lebih sedih Yesus masih memberkati kita semua. Amin. Oh iya. Dalam persembahan, persembahan saya persilakan Bapak Dahlia. Mari kita bersatu dengan doa. Bapa yang kami di dalam Yesus Masia, kami bersyukur Bapa yang sahabat dari Kudus Tuhan yang mulia yang kau berikan bagi Tuhan bagi manusia. Untuk kami datang menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami bersyukur ya Bapa pada hari ini Tuhan. Kami boleh juga mendengarkan kebenaran firman-Mu yang Bapa. Itu Tuhan kami bersuka cita karena Tuhan. Bapa yang baik, kami juga akan memberikan persembahan semuanya daripada-Mu Bapa. Berkati persembahan kami Bapa. Berkati usaha kami, apapun yang kami lakukan, supaya berhasil dan beruntung. Dan biarlah dalam kehidupan kami dapat memuliakan Tuhan dengan harta kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Bapa. Karena Engkau berkata, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Engkau sediakan bagi kami Bapa. Dan janji-Mu, ya dan amin, bahwa Engkau datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan baik jasmani maupun rohani kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita di hati. Dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan kita dengan pujian. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Ku jalan Thank
semua. Perlu diketahui dulu bahwa saya sekretaris baru menggantikan Pak Wasan Utapaya. Cuma sebenarnya ada yang lebih berkompeten, tetapi ya kita belajar bersama ya. Ada kata-kata yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Bahwa pertama, minggu depan rencananya kita akan mengadakan janji iman, bahwa kita tahu saat lagi kita kan sewanya kan habis. Jadi bagi kita yang tergerak untuk ikut menyokong dalam sewa dulu, minggu depan kita akan sediakan form supaya kita isi berapapun yang Bapak Ibu beri bagi gereja kita, mudah-mudahan dapat terberkati dan gereja kita bisa berkembang lebih baik, lebih bagus lagi. Untuk yang kedua, karena kita lihat beberapa sahabat terakhir ya, Bapak Siopi dan keluarga, mungkin ada teman-teman yang sudah beribadah bersama kita. Kita mau pertanyakan apakah akan menjadi anggota kita atau akan pasti sebagai tamu. Ya nanti kita akan berikan form kalau misal akan menjadi anggota kita akan sangat bersuka cita karena makin bertambah anggota kita akan makin banyak diberkati. Amin. Untuk yang ketiga, sebenarnya rencana udah beberapa bulan yang lalu, tetapi saya pribadi belum tergerak untuk menyampaikan. Jadi kita tunggu dari pengurus yang lain bahwa kita mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang akan dibaptis, mungkin mbak-mbak, kakak-kakak, teman-teman semuanya belum. Kita akan buka layanan, istilahnya layanan minggu depan lah kita daftar, mungkin ikut kita daftar dan kita akan cari waktu yang tepat lah ya, Pak Gembala, untuk kita dapat acara baptis bersama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Biar menjadi firman doa untuk kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang diwakilkan oleh Terima kasih Bapak atas waktu yang kuberikan kepada kami di hari Sabat ini, hari kenikmatan, hari bersari, hari dunia, atas firman yang sudah disampaikan kepada kami dalam hamba-Mu Bapak Hasbuna. Firman yang Kau sampaikan itu sangat berarti bagi hidup kami Bapak. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Firman itu hidup dan bekerja. Oleh karena itu Bapak, firman yang sudah kami dengar lewat hamba-Mu Bapak Hasbuna, materaikan itu dalam roh hati kami Bapak. Biarlah itu menjadi mata air yang tetap mengalir ke seluruh tubuh jiwa dan roh kami, Bapak. Mengalir lewat urat saraf kami, otot-otot kami, masuk ke dalam tulang-tulang kami, sum-sum kami, Tuhan. Seluruh panca indera kami dan sistem pencernaan kami, sehingga seluruhnya, baik tubuh, jiwa, raga, roh kami, Bapak, Engkaulah dan semuanya termasuk hidup kami juga berada dalam kuasa-Mu, sehingga hidup kami merasa aman, tentram dan sempurna. Dan Kau jadikan kami menjadi lebih berarti di dalam hidup kami Bapak, karena Kau juga lah sumber kesempurnaan. Jadikan kami Bapak menjadi saksi-Mu seperti perintah-Mu Bapa, supaya kami menjadi saksi-Mu sampai ke ujung dunia untuk menyatakan
memberitakan kabar kebenaran yang daripada-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu Bapa, sehingga nyatalah di dalam hidup kami Engkau-lah yang bekerja Bapa. Berkati Bapak Hasidungan Tuhan di dalam kehidupannya secara pribadi, oleh karena Engkau yang telah memilih menetapkan dia Bapa, maka muliakan nama-Mu lewat kehidupannya Tuhan, menjadi pengabar berita kebenaran, dan Kau berikan kuasa Bapa kepada Pak Hasidungan ini, agar setiap kata-kata yang disampaikan lewat bibir mulutnya Tuhan disertai dengan kuasa daripada-Mu, sehingga nyatalah bahwa Engkau menyertai dia dan dimanapun dia berada. Seperti janji-Mu, di mana pelayanku berada, maka aku berada di sana. Haleluya Bapa, kami bersyukur bahwa tetap Engkau berikan hamba yang Kau kasih dan yang Kau pilih di tengah-tengah kami Bapa. Kalau almarhum Bapak Sultan sudah meninggalkan kami, Engkau berikan penggantinya Tuhan. Tidak Kau biarkan kami yatim piatu Bapa. Tidak Kau biarkan kami berjalan sendiri. Tetap Engkau telah menyediakan anak-Mu Bapa untuk tetap menggembalakan kami di sini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kemurahan dan kebaikan itu. Berkati juga kami, jemaat-Mu Bapa, anak-anak-Mu di Grafirat ini. Walaupun tidak seberapa banyak kami Tuhan, Engkau juga telah menghibur kami. Kau katakan, hai kawanan kecil janganlah takut, karena kepada kawanan kecillah Kau berikan kerajaan itu Bapa. Mampukan kami itu tidak menjadi sombong akan hal ini Tuhan, namun tetaplah kami selalu rendah hati, tetap mengandalkan Engkau Bapa di dalam kehidupan kami, tetap melayani Engkau Tuhan sampai Engkau datang menjemput kami kembali. Berkati Grafirat ini Bapa, tambahkan jiwa anak-anak-Mu ke dalam Grafirat ini, supaya kursi-kursi yang masih kosong Bapa dapat terisi bahkan berlebih Tuhan, untuk kami datang bersama-sama memuji menyembah Engkau di hari Sabat, hari peristirahatan ini, hari yang Kau jadikan tanda Engkaulah Elohim kami dan adalah milik kepunyaan. Berkati kami keseluruhan Bapa, dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami Bapa, apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa, berkatilah kami sampai 100 kali lipat atas apa yang kami lakukan. Berikan keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, bahkan kemenangan Bapa, sama seperti Engkau memberkati Bapak Ishak, Engkau memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak yang sudah Kau percayakan dalam rumah tangga kami Bapa, mampukan kami Tuhan, mampukan kami ya Elohim, untuk mendidik, merawat, menjaga dan memelihara anak-anak kami Bapa, dengan firman kebenaran yang daripada-Mu Bapa, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang gagah perkasa perwira, yang takut kepada Engkau dan tunduk hormat kepada kami orang tuanya. Mampukan Tuhan dan cukupkan segala kebutuhan mereka Bapa di dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang memasukkan nama Bapa. Bapa, saat ini dan berdoa khusus Tuhan untuk rencana kami yang sudah diumumkan oleh Bapak Sekretaris kami tadi. Engkau melihat Bapak bahwa bulan 5 tahun depan kami sudah harus membayar kepada sewa daripada tempat pokok ini yang kami pakai untuk menyembah Bapak. Engkau melihat anak-anak-Mu di sini ya Elohim, akan apa yang kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena kami minta kepada-Mu Bapa, berikanlah rezeki kepada kami Bapa. Bukalah tingkap langit-Mu Tuhan, supaya kami tidak bersusah, tidak mengeluh Tuhan, di dalam kami memenuhi
pembayaran sewa ruko di tahun depan Bapak. Malah kami menjadi bersorak-sorak oleh karena kebaikan-Mu Tuhan yang memberikan berkat rezeki kepada kami, sehingga kami dapat membayar kembali sewa ruko ini Bapak untuk 2 tahun ke depan. Bahkan berkat yang Kau beri sangat berlimpah, tidak sanggup kami menampungnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk anak yang Kau kasih, Bapak Siomi dan Ibu Mamora, yang rencana Tuhan karena sudah beberapa sahabat beribadah di tempat kami. Bapak, Engkau yang melihat hati daripada Bapak Siomi dan Ibu Mamora. Bapak, oleh karena itu kami berniat untuk mereka boleh bersama-sama kami menjadi anggota tetap Tuhan dalam kerinduan kami untuk bersama-sama kami melayani di Grafiran ini Bapak, untuk pemulihan kemasyuran bagi. Begitu juga dengan rencana Tuhan untuk pembaptisan atas anak-anak-Mu yang ada di sini, supaya dengan pembaptisan itu nama mereka Kau matraikan Tuhan di dalam buku kehidupan mereka Bapak, sehingga ketika Engkau datang menjemput, namanya lah yang Kau panggil Bapak, sehingga semua anak-anak-Mu di Grafiran ini terdaftar semuanya nama kami Bapak di dalam buku kehidupan kami Bapak. Terima kasih itu kerinduan kami Bapak, sehingga ketika Engkau datang di awan-awan nanti Bapak, kami bersama-sama datang kepada-Mu ya Tuhan. Berkati juga tempat ini Bapak, ruko di mana kami tetap beribadah kepada-Mu. Kuduskan, sucikan selalu tetap Bapak dengan darah anak domba hidup yang sudah mengalir dari tubuh-Mu di kayu salib. Darah yang kudus dan tidak bercacat noda itu yang sudah mengalir dari kepala-Mu di mahkota duri, dari tubuh-Mu yang dicampur dengan cambuk berduri, dari lambung-Mu yang ditombak, dari tangan kanan dan tangan kiri-Mu yang dipaku, juga dari kaki kanan kaki kiri-Mu yang dipaku. Darah itu tetap mengalir, melumuri, menutup bungkus bangunan ruko ini, mulai dari atap, dinding, lantai, bahkan semua benda barang yang ada di tempat ini. Kuduskan, sucikan dengan darah-Mu Bapak, sehingga setiap siapapun yang duduk di bangku ini mendapat anugerah kasih karunia daripada Roh Kudus dan tetap datang beribadah kembali di tempat ini Bapak. Dan api kemudian menjaga sekeliling kami dengan malaikat-Mu yang berlaksa-laksa berkemah di sekitar kami dengan menggenggam pedang api yang berdarah-darah. Bapak, kami juga berdoa untuk hidup kami di masa sekarang, di akhir zaman ini, supaya Bapak berikanlah pengertian, pengetahuan, dan kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu Bapak, agar kami tidak salah langkah, juga agar kami dapat mengetahui tanda-tanda akhir zaman ini Bapak, agar kami tidaklah menjadi orang yang munafik seperti firman. Biarlah kami dapat mengetahui hal itu Bapak, dari keadaan suatu negara, dari bentuk pemerintahannya, sosial ekonominya, bahkan dari keadaan alam Bapak, baik itu bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, atau topan badai. Mampukan kami Bapak untuk dapat mengetahui kapan tiba saatnya kami harus keluar daripada kota besar ini, agar sesuai firman-Mu, supaya kami tidak turut menanggung dosa kota-kota besar itu Bapak. Karena firman-Mu berkata, apabila pembinasa keji telah duduk di kursi Musa, maka orang yang di ladang janganlah kembali lagi mengambil pakaiannya. Orang yang lagi di atap rumah jangan turun kembali Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau sendirilah yang akan membawa kami keluar dari kota besar ini ke suatu tempat yang sudah Kau sediakan bagi kami untuk Kau pelihara, jaga dan lindungi. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami, bahkan Engkau memerintahkan penghulu malaikat Mikael untuk menjaga dan melindungi kami. Kami yakin dan percaya itu Bapak. Saat ini juga kami berdoa untuk istri-istri kami dan juga untuk anak-anak kami, jika mereka sudah berumah tangga ketika kami melarikan diri itu, janganlah jatuh pada musim dingin dan hari Sabat. Dan bagi mereka juga jangan dalam keadaan hamil ataupun menyusui, sebab firman-Mu katakan, celakalah ibu-ibu yang lagi menyusui dan mengandung ketika keluar dari kota besar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami ke depan selama 6 hari ke depan kami serahkan kepada
Kami yakin dan percaya, lebih baik singa-singa muda beranak kelaparan, tetapi orang mencari Tuhan tidak kekurangan satu yang lebih baik. Kami klaim firman-Mu Bapa, walaupun dunia saat ini dilanda oleh penyakit, Kau jauhkan itu daripada kami Bapa. Tetap Kau berikan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu hari demi hari selalu baru Bapa, sehingga minggu depan saat ibadah hari Sabat kami pun dapat berkumpul beribadah memuji menyembah. Terima kasih Bapa, dan puji-puji dan bakal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus HaMashiach, Engkaulah Elohim yang benar dan sungguh hidup yang kekal orang Nazaret. Kami berdoa dan meminta. Amin. Sebelum kita menerima biarkan kita bangkit berdiri, kita berikan pujian. Bapa kuasa melakukan. Bapa kuasa. Kami bersyukur kembali di hadapan Tuhan karena kami sudah merasakan sukacita dan kesejahteraan yang berasal daripada Bapa dalam ibadah kami dan sampai pada akhirnya Kau sudah memberikan pengajaran kepada kami, firman-Mu sudah memberikan kepada kami. Paulus yang menabur, Apolos yang menyiram, dan Yesus HaMashiach sendiri menumbuhkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Mari berkati negara dan bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, dan bahkan sampai pemimpin terendah lain Bapak. Tuhan berikan kepada mereka semua roh takut akan Tuhan, sehingga kebijaksanaan benar-benar Bapa melindungi kami anak-anak-Mu, sehingga kami kemudian dapat beribadah dengan baik, dapat melakukan ibadah kami dimanapun kami boleh berada di negara kami Bapak. Berkati juga kesehatan beliau semua Bapak, bahkan istri anak-anak juga cucu-cucu mereka. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk pemilik dunia, di mana Dia sudah mengizinkan kami untuk boleh beribadah di sini. Berkati keluarga beliau, berkati kesehatan yang istri anak dan bahkan cucu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sudah kasih tahu untuk tangan kita, kepala kita terima berkat Bapak yang bisa Yesus HaMashiach. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang.
berkatilah hasil tanimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu, anak-anak domba. Berkatilah bakulmu dan adonan. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau. Adonai Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Al-Masih, dan penghiburan yang sejati daripada Roh Kudus menyertai kita semua sekarang, besok, bekal sampai Maranatha. Dia datang kembali menjemput kita. Ya, mari kita semua yang percaya katakan bersama-sama.